Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 32, ayat 13-20. Mari kita baca bersama. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu?' dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?" Jawablah, "Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami." Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, "Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami." Sebab pikir Yakub, "Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Amin. Bacaan hari ini mencatat bagaimana Yakub bersiap-siap untuk bertemu dengan kakaknya Esau. Untuk memahami bacaan hari ini, kita perlu melihat kembali isi khotbah hari Minggu yang lalu. Dalam bacaan minggu lalu, kita belajar bahwa Yakub mengutus hamba-hambanya untuk mendahuluinya guna mencari tahu keadaan kakaknya, Esau. Ada beberapa alasan mengapa Yakub melakukan ini. Pertama, melalui para hamba tersebut, ia ingin mencoba melunakkan hati kakaknya. Kedua, ia ingin mengetahui perasaan Esau terhadap dirinya. Jika hati kakaknya sudah melunak seiring berjalannya waktu, Yakub bisa menemuinya dengan lebih tenang. Namun, jika Esau masih menyimpan amarah, ia harus menyusun rencana lain. Akan tetapi, setelah mendengar laporan dari para hambanya yang kembali, Yakub menjadi sangat khawatir. Laporan itu menyebutkan bahwa Esau datang untuk menemuinya dengan membawa 400 orang. Pada zaman para patriark kuno, pasukan 400 orang merupakan kekuatan yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa Esau telah menjadi seorang kepala suku yang perkasa. Tentu saja, Yakub belum tahu apa niat Esau. Namun, kabar bahwa Esau datang bersama 400 orang bisa ditafsirkan dalam dua kemungkinan. Pertama, Esau hendak menyambut adiknya yang telah lama tidak ia temui dengan penuh sukacita. Kemungkinan lainnya adalah Esau datang untuk membalas dendam karena belum bisa melupakan amarahnya. Kakaknya Esau kini sedang berjalan menuju Yakub dengan membawa 400 orang. Jika saudara berada di posisi Yakub, kemungkinan manakah yang akan lebih dahulu terpikirkan? Bisakah saudara bertemu Esau dengan perasaan tenang? Tentu saja sulit. Sebab 400 orang yang datang bersamanya pastilah menjadi beban dan ancaman yang sangat besar bagi Yakub. Seandainya jumlah orang yang datang lebih sedikit, mungkin Yakub masih bisa berharap, mungkinkah dia akan menyambutku dengan gembira? Namun, jumlahnya terlalu banyak. Terlebih lagi, 400 orang itu bukanlah sekadar hamba yang bekerja di rumah, melainkan prajurit-prajurit yang terlatih menggunakan pedang. Karena itu, Yakub tidak punya pilihan selain berpikir bahwa Esau datang untuk membalas dendam, bukan untuk berdamai. Mendengar laporan ini, Yakub menjadi sangat takut dan cemas. Oleh karena itu, ia berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya, Yakub berpegang pada janji Tuhan yang akan memberinya anugerah dan perlindungan. Bacaan hari ini mencatat tindakan Yakub setelah ia berdoa kepada Tuhan. Jika khotbah minggu lalu berfokus pada doa Yakub, maka hari ini kita melihat sosok Yakub yang bertindak. Pertama, Yakub melewatkan malam itu dalam ketakutan dan kekhawatiran akan Esau. Melewatkan malam di sini tidak berarti ia tidur nyenyak. Hatinya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan yang luar biasa. Ia gelisah semalaman, tidak bisa tidur sedikit pun. Dari sini, kita dapat membayangkan betapa besar ketakutan yang dialami Yakub. Karena itu, Yakub mempersiapkan persembahan untuk melunakkan hati kakaknya. Bukankah hadiah seringkali dapat melembutkan hati seseorang? Mari kita baca bersama ayat 13 dari bacaan kita. Ayat 13. Maka Yakub bermalam di situ, dan dari apa yang ada padanya diambilnyalah sebagai persembahan untuk Esau, kakaknya. Amin.
Yakub memilih sekitar 580 ekor ternak dari miliknya, termasuk kambing, domba, unta, lembu, dan keledai. Pada zaman para bapa leluhur, ternak adalah harta yang sangat berharga. Persembahan sebanyak ini menunjukkan betapa besar dan tulusnya keinginan Yakub untuk melunakkan hati kakaknya dengan cara apapun. Setelah mempersiapkan persembahan itu, Yakub membaginya menjadi beberapa rombongan. Ada alasan mengapa ia membaginya dan mengirimkannya secara bergelombang dengan jarak di antaranya. Pertama, agar iring-iringan persembahan itu terlihat panjang dan mengesankan. Kedua, ia berharap jika Esau tidak luluh pada persembahan pertama, hatinya akan melembut saat terus-menerus menerima rombongan persembahan berikutnya. Mungkin Esau bisa menolak satu kali. Namun, sebagai manusia jika harta benda terus-menerus datang, kemungkinan besar hatinya akan luluh. Itulah yang dipikirkan Yakub. Lalu, Yakub berpesan kepada para hamba yang memimpin setiap rombongan persembahan itu. Ia memberitahu mereka apa yang harus dikatakan jika Esau bertanya. Pesan itu tercatat dalam ayat 18 bacaan kita. Mari kita baca bersama-sama ayat 18. Ayat 18. Haruslah engkau berkata, kepunyaan hambamu Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Amin. Ini berarti katakanlah seperti ini. Persembahan ini adalah milik hambamu Yakub. Ini adalah persembahan yang dikirimkan kepada tuanku Esau. Yakub sendiri ada di belakang dan sedang menyusul kami. Dalam pesannya, Yakub menyebut kakaknya Esau sebagai tuan. Biasanya sebutan tuan kita gunakan untuk Tuhan. Namun, kata tuan juga bisa digunakan untuk manusia. Misalnya saat seorang hamba berbicara kepada majikannya, seorang anak kepada orang tuanya, atau sebagai ungkapan kerendahan hati. Dari berbagai penggunaan ini, manakah yang paling sesuai dengan alasan Yakub memanggil kakaknya tuan? Jelas, ia melakukannya untuk merendahkan diri dan menunjukkan rasa hormat di hadapan Esau. Persembahan yang dikirimkan Yakub dengan sikap merendahkan diri ini bukanlah sekadar hadiah biasa. Ini seperti upeti yang mengandung makna penyerahan diri sepenuhnya kepada kakaknya, Esau. Yakub berharap, jika Esau memahami maksud di balik persembahan itu, amarah yang telah lama terpendam, yang dulu membuatnya ingin membunuh adiknya, akan sedikit mereda. Itulah sebabnya ia tidak mengirimkan persembahan itu sekaligus, melainkan secara bertahap dengan pesan yang penuh kerendahan hati. Firman hari ini menunjukkan kepada kita sosok Yakub yang secara aktif berusaha mengatasi masalahnya. Yakub tidak bersikap pasif. Ia tidak hanya berdiam diri, tetapi melakukan apa yang ia bisa. Tentu saja, pada akhirnya Tuhanlah yang menyelesaikan seluruh masalah ini. Bukankah Tuhan yang mengetahui kebutuhan Yakub, bahkan sebelum ia berdoa, telah menguatkannya melalui penampakan bala tentaranya di Mahanaim? Saat itu, Yakub diliputi kecemasan karena Esau datang dengan 400 orang. Namun kita tahu dari Kejadian 33 ayat 4 bahwa Esau justru berlari memeluk dan menyambut Yakub. Esau datang bukan untuk membalas dendam, melainkan rindu that was so salas. Mengapa Esau bisa menyambut Yakub, adiknya yang telah menipu dan merebut berkat kesulungannya, dengan begitu hangat? Bukankah dulu ia sangat marah hingga bersumpah akan membunuhnya? Meski waktu telah lama berlalu, amarah seperti itu tidak mudah hilang. Tampaknya kemarahannya reda bukan semata-mata karena persembahan dari Yakub. Ini semua karena anugerah Tuhan yang selama masa perpisahan mereka telah bekerja di balik layar untuk menyentuh dan meluluhkan hati Esau. Namun, Yakub belum mengetahui hal ini. Meski begitu, ia tidak pasif. Setelah berdoa, ia tidak hanya duduk diam sambil berpikir, Tuhan pasti akan membereskannya. Ia berdoa kepada Tuhan, sekaligus mencari cara untuk melunakkan hati Esau, lalu mengerjakannya. Melalui semua ini, Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Yakub dengan meluluhkan sepenuhnya hati Esau yang tadinya penuh amarah. Saudara-saudari terkasih, saat kita menjalani hidup, kita pasti akan menghadapi berbagai kesulitan. Mungkin ada saat-saat di mana kita merasa terperangkap dalam ketakutan dan kekhawatiran karena masalah yang begitu berat. Pada saat itu, apa yang harus kita lakukan pertama-tama untuk menyelesaikan masalah? Seperti Yakub, kita harus terlebih dahulu berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Dia yang sudah mengetahui kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya. Dia yang menyediakan jalan keluar, dan Dia yang sanggup menyelesaikannya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu. Tetapi, ini bukan berarti kita boleh tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiam diri. Kita harus memohon dengan iman kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah. Dan pada saat yang sama,
Jika ada hal yang bisa dan harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus melakukannya. Jika Yakub tidak berani kembali ke kampung halamannya, ia tidak akan pernah bertemu dengan Esau. Jika ia melarikan diri setelah mendengar Esau datang dengan 400 orang, masalah di antara mereka tidak akan pernah selesai seumur hidupnya. Benar kan? Untuk menyelesaikan masalah itu, Yakub berusaha melakukan apa yang harus dan bisa ia lakukan. Tentu saja, usaha seperti ini tidak selalu mudah. Usaha seperti ini hanya dapat dilakukan ketika seseorang mau mengakui kesalahannya, merendahkan diri, dan memiliki keinginan yang tulus untuk berdamai. Sama seperti Yakub yang berjuang menyelesaikan masalahnya dengan Esau, semoga kita semua dapat menjalani hidup dengan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, sambil tetap bertindak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan.